38. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan saya sering sampaikan ini kayaknya, la yahillu limuslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim, apa itu? Ayah juro musliman, untuk memutuskan hubungan dengan muslim lain, fauqa salasi layalin, di atas 3 malam, tidak boleh lebih, tidak halal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sakit hati, maafin kalau sudah malam keempat, begitu kurang lebih. Namanya manusia, ya, ada rasa nggak suka lah, bencilah, wajar manusia. Yang penting jangan dituruti. Rasulullah menyatakan tidak boleh lebih dari salasi layalin, kalaupun nggak suka, itu karena disakiti lah. Kalau nggak disakiti janganlah. Kalau disakiti, kalau perlu maafkan langsung, tidak usah pakai marah-marah, ya Bu. Jadilah orang yang pemaaf, sekalipun disakiti hatinya, disindirlah, udah kebal aja dengan begitu. Insya Allah jadi ladang amal tuh, kalau kita memaafkan. Lanjut Rasulullah SAW, fa innahuma nakibani anil haqqi, ya. Sebab keduanya itu, ya, berpaling dari kebenaran, madama ala siromihi, selama dia masih memutuskan hubungan silaturahmi. Jangan sampai putus, memutuskan, apalagi memutuskan. Dia yang memutuskan. Subhanallah. Kalau perlu kita yang diputusin, kita silaturahmi, minta maaf, cakep itu. Wa awwaluhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali keduanya itu fai'an ilas sulhi, melakukan perdamaian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu sabbuhu bil fa'i kafaratan lahu, maka niatnya dia untuk melakukan damai sebagai kafaratullah, penebus dosanya. Yang pertama itu, maafin ya, saya punya salah, menyakiti, merendahkan, mencemooh. Dia pertama tuh yang minta damai, tolong maafin ya, khawatir saya nggak ada umur besok. Masya Allah, cakep. Kata Rasulullah SAW, ini sebagai penebus dosanya. Lanjut Rasulullah SAW menyatakan, wa inna salama, yang pertama ini ucapin dah salam ceritanya nih, falam yuqbal, nggak dijawab. Assalamualaikum, ya diam aja, namanya marah diam ya. Kata Rasulullah SAW, falam yuqbal wa radda alaihi salamuhu, malah ditolak salamnya oleh yang kita ucapin. Manusia begitu tuh, kalau nggak suka kita salam pun sama kita nggak dijawab itu. Kalau kita nggak suka sama orang, misalnya dia ngucapin salam, kita jawab. Menjawab salam adalah wajib, mengucapkan salam sunnah.
salamnya dari orang yang kita benci, jawab itu wajib. Itu loh, saya benci sama dia, jawab. Hilangin dulu hati yang gak suka itu. Kalau dia ngucapin salam, jawab. Itu kata Rasulullah SAW. Itu lanjut kata Rasulullah SAW, raddas alaihil malaikatu, justru malaikatlah yang kemudian yang menjawabnya salamnya dia. Malaikat langsung yang menjawab kalaupun dia nggak menjawab. Wa radda alal akharis syaitan, begitupun sekelas setan pun menjawab kok. Karena kelantaran nggak suka, hatinya benci sampai ubun-ubun. Ya Bang Udin, kita salam gak dijawab. Jawab Bang Udin, menjawab salam wajib. Walaupun yang ngasih nggak suka sama kita, maafin. Tidak usah jadi orang pendendam, khawatir. Namanya umur, habis benci sama orang, belum sempat minta maaf, kita dipanggil sama Allah. Kita punya beban itu, punya salah sama orang. Lanjut Rasulullah SAW, fa imma ta'ala siramihima, sampai meninggalkan dunia ini, matilah, maaf, wafat, dia masih saling bermusuhan, tidak mau memaafkan, ya, rasa bencinya masih ada. Kata Rasulullah SAW, lam yadkhulal jannata jami'an abada. Kata Rasulullah SAW, tidak bakal dia masuk surga jami'ah, semuanya itu. Siapapun orang yang punya rasa benci sama seseorang, apalagi benci sama mukmin, sama muslim, subhanallah bin zalik. Sehingga saya sampaikan, di dalam Al-Quran itu ada satu doa, ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat ghillal lilladzina amanu. Jauhkan ya Allah dari sifat dengki sama sesama mukmin ya Allah. Allah ajarin tuh. Apa doanya Bu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ya Allah ghillan, benci, dengki, hasud kepada siapa? Orang beriman. Allah ajarin nih. Ya pertama, baca. Setan iblis itu lebih dahsyat masuk ke dalam hati kita. Nabi Adam aja jebol, apalagi kita banyak dosa, ibadahnya kurang, lebih mudah dijerumuskan oleh setan. Berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jauhkanlah dari hati kami ya Allah rasa dengki, hasud dengan orang beriman ya Allah. Biang keroknya terjadi permusuhan antar mukmin itu satu, dengki, benci. Dari mana tuh sumbernya? Hati. Minta hanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis riwayat Ahmad wa Tabrani. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan, bersabda, hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Apa kata Rasulullah SAW? La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayah juro. Apa Bu ayah juro? Memutuskan hubungan silaturahmi, tidak saling sapa menyapa, subhanallah min dzalik.
Sebenci apapun kita sama ya namanya manusia, kita punya rasa benci lah. Sudah, jangan ikuti, jangan turuti. Rasulullah menyatakan la yahillu lil muslimin ayyahjura musliman. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan siapa? Musliman, dengan muslim yang lain. Fauqa salasin, melebihi 3 hari 3 malam. Oh, 3 apa, Bu? 3 hari atau 3 malam. Malam keempatnya maafkan. Kalau mau mentaati Rasul nih, la yahillu, kalau tidak halal berarti haram, tidak boleh, kan gitu. Lantas Rasulullah menyatakan, faman hajara fawqa salasin, barang siapa hajara, memutuskan fawqa salasin, di atas 3 hari itu, famata, maka dia meninggal, dakhalan nar, akan dimasukkan ke dalam neraka. Summa na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Baiklah, kata Rasulullah itu, namanya manusia ya punya nggak suka lah, punya hawa nafsu nggak suka, jangan di atas 3 malam. Masih sakit hati, udah maafin. Allah Dia pemaaf kok. Kita kok nggak ngikuti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, maafin. Itu iblis itu ngelitikin, tahu ngelitikin lu, bisikin hatinya, jangan dimaafin, anak kamu dia menyakiti kamu kok. Itu iblis itu. Cepat baca surat An-Nas itu, tambahin tuh, Rabbi a'udzubika min amazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu Allah ajarin, dibaca. Itu depannya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, itu depannya qul, katakanlah, ucapkan, sama kayak An-Nas. Qul, katakanlah, qul a'udzu birabbin nas, ila akhirih. Berbanyak doa. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis yang ketiga, sampai 4 Bu ya hadisnya. Kalau ini disampaikan, dengerin, terus praktekin gitu, ingetin. Tadi Pak Haji Selasa depan nih Mas, ini ditanya nih, lupa lagi. Ya Mas Haji ini mikirin yang lain nih Mas ini. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah nih, guru dan muridnya nih meriwayatkan di sini. Insya Allah sahih. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu, untuk memutuskan hubungan dengan saudara muslim yang lain, fawqa salasi layalin, melebihi 3 malam. Yaltaqiyani, mereka bertemu nih, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, bertemu saling berpaling loh, nggak saling sapa menyapa. Pernah nggak begitu Bu? Bu, jangan itu. Kayak kita mau meninggal di kubur sendiri, kita butuh 4 orang, yang kemudian Bang Udin sombong, ketemu sama muslim gak nyapa misalnya. Bang meninggal mau dikubur sendiri, butuh 4 orang. Jalan sendiri Mang. Aduh. Fa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kata Rasulullah SAW, bertemu nih.
Fayuridu, berpaling, nggak nyapa lah, mukanya sambil cempetut lah. Begitu manusia itu. Aduh. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bis salam, yang memulai ngucapin salam. Itu loh, berat memang. Gampang diucapkan, prakteknya sulit. Kita nggak suka sama orang nih. Kita dulu minta damai, kayak berat itu kayak itu. Paling ngucapin salam. Manusia begitu tuh. Jangan jadi seperti manusia begitu. Terakhir, hadis yang keempat, hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita ya Bu ya, Bapak Ibu, para jamaah, khususon jamaah di hadal majlis pagi ini, Allah jadikan hatinya lukuh. Makanya Rabbi syrahli sadri. Apa itu artinya? Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Apa itu? Jangan jadi pendendam, menghadapi kesulitan tidak ngeluh, tidak galau, tidak gelisah. Itu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan ya Allah urusan kami ya Allah. Cakep itu doa. Wahlul 'uqdatam min lisani, lisannya ini jadikan ya Allah kalau nasihati anak mau denger, maksudnya gitu tuh, nurut. Wahlul 'uqdatam min lisani, kita nyuruh nih anak, nasihati anak tuh nurut. Siapa yang buat bikin nurut? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita baca doa ini, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Dia paham dengan yang kami ucapkan ya Allah. Anak jadi paham. Makanya saya pernah itu pelatihan khotib di masjid yang dibangun sama Ahok tuh dulu, Masjid Hasyim Asy'ari. Saya kasih ijazah kalau mau naik khotib itu suruh baca itu ijazah nih. Baca ini biar nanti menyampaikan materi paham tuh. Ijazah tuh saya masih ingat, jadi ingat saya itu. Makanya setiap saya mau khotib itu saya baca itu tuh. Rasulullah SAW bersabda yang terakhir, tu'radul a'malu fi kulli isnain. Kata Rasulullah SAW, amal kita ini disetor. Tu'radul a'malu, disetorlah, dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli isnain wa khamis, setiap hari Senin sama hari Kamis. Makanya diusahakan kalau mampu pas dilaporkan ke hadapan Allah, catatan akhir kita lagi puasa. Cakep tuh. Sehingga disunahkan itu puasa datu setiap hari Senin sama Kamis, biar catatan akhir saat dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh malaikatnya kita sedang puasa. Berat memang Senin Kamis puasa itu. Apalagi yang aktivitasnya berat. Fa yaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaum, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semuanya itu di hari Senin dan Kamis orang-orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Limri'in,
selama mereka orang itu la yusriku billahi syai'a, selama orang itu tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ini, jangan sekali-kali di hati kita ada musyrik. Ini musyrik, ini dosa sangat besar dan Allah tidak pernah mengampuninya. Jelas ayatnya ya, meminta kepada selain Allah musyrik tuh, menyembah kepada selain Allah musyrik. Hati-hati itu. Sembahlah Allah, minta tolong sama Allah. Itu loh orang mukmin gitu. Kesulitan apapun, ngeluh sama Allah, minta solusi. Illam ra'an kanas bainahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali, maksudnya apa nih kecuali? Tidak musyrik, mukmin lah maksudnya. Itu disetor tuh amalnya itu Senin, Kamis. Illa, kecuali, illam ra'an kanas bainahu wa baina akhihi syahnaun, kecuali dua orang yang saling syahnaun, bermusuhan. Selama di hatinya masih bermusuhan dengan sesama mukmin, sesama muslim, itu amal disetorkan setiap hari Senin dan Kamis, Allah cancel tuh, ditunda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu utsruku hazaini hatta yastaliha, tanggalkan, tunda dulu sampai keduanya berdamai. Hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Hati-hati kalau kita ingin amal disetorkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaporkan dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, buang jauh-jauh permusuhan di hati kita. Sekalipun kita yang disakiti, kita yang dicela, dihina, sudah maafin. Biar apa? Setiap hari Senin sama Kamis kita lolos tuh, termasuk yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kalau masih ada rasa benci, permusuhan dengan semua muslim, Allah cancel tuh, ditunda sampai dia berdamai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka